Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat adalah pesantren yang memiliki jenjang sekolah yang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA, atau yang di pesantren itu namanya Ula, Wusta, dan Ulya. Dan kami sudah membuka pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Oleh karena itu, siapa tahu Bapak Ibu punya anak, cucu, dan keponakan serta yang lainnya, apabila anak-anaknya ingin sekolah di pesantren kami siap membuka pendaftaran dan menerima santri baru dari tingkat SD sampai SMA, dan kita terima dari umur 7 tahun. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Ta'ala, tetapi dalam bentuk hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui ya para jamaah, firman Allah Ta'ala itu ada terbagi dua. Yang pertama, firman Allah Ta'ala yang kita kenal dengan Al-Quran, dengan namanya Al-Quran. Dan yang kedua, firman Allah Ta'ala yang dikenal dengan namanya hadis qudsi. Hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad yang beliau ucapkan, itu firman Allah Ta'ala dalam berbentuk hadis. Qudsi artinya adalah suci, ya, artinya suci. Baitul Maqdis katanya, rumah Allah yang suci. Persamaannya antara hadis Quran dengan firman Allah Ta'ala Al-Quran dengan firman Allah Ta'ala hadis qudsi adalah persamaannya itu sama-sama dari Allah Ta'ala. Sama-sama dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau dibaca sama-sama mengandung pahala. Ya, sama-sama mengandung pahala. Nah, tetapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya apa? Satu, kalau kita membaca Al-Quran itu ingin memegang Al-Quran, kalau kita ingin memegang Al-Quran, wajib kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya kita wajib berwudu. Juga kalau junub wajib mandi junub dulu. Nah itu kalau megang Al-Quran. Tapi kalau ada hadis qudsi berbentuk hadis, kitab-kitab hadis itu ada ya, firman Allah Ta'ala tapi berbentuk hadis qudsi. Nah, para ulama mengatakan kalau kita memegang hadis qudsi itu tidak apa-apa, maksudnya tidak berdosa alias tidak ada kewajiban untuk berwudu atau mandi junub. Nah, lain kalau Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, sepakat para madzhabul arba'ah, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali bahwa orang yang ingin megang Al-Quran wajib berwudu. Nah, itu perbedaan satu, ya, perbedaannya satu. Kemudian yang kedua apa lagi? Salah satu perbedaannya antara Quran dengan hadis qudsi adalah kalau Al-Quran jikalau kita baca satu hurufnya mendapatkan 10 pahala. Nah, dalam hadis Nabi itu la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun, mim harfun.
Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi kata Nabi, alif lam mim itu ada 3 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu kita sudah mendapatkan 30 pahala. Karena satu huruf Al-Quran apabila kita baca sudah dibalas sekurang-kurangnya 10 pahala. Kali 3 huruf sudah 30 pahala. Bayangkan kalau kita membacanya lebih banyak daripada itu, ya, maka pahala kita juga berlipat ganda. Nah, lain dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi tidak ada yang menyatakan, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa satu huruf hadis qudsi ganjarannya 10 pahala. Itu enggak ada. Cuman kalau ditanyakan berpahala, oh jelas membaca hadis qudsi itu pahala. Tapi pahalanya tidak sebesar orang yang membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran satu huruf dibalas dengan 10 pahala. Nah itu ya, sedikit persamaan dan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Baik, kita lanjutkan saja. Apa hadis qudsi? Nah, salah satunya disebutkan di dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, "Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati." Barang siapa yang nanti dia menemui aku, kata Allah Ta'ala, siapapun hambanya yang nanti akan menemui aku, wa huwa yuhibbuni, dia cinta kepadaku, rindu kepadaku, ingin bertemu, adkhaltuhu jannati, niscaya aku balas dengan kumasukkan dia ke dalam surga. Nah, coba kita tanyakan diri kita ya. Sebentar lagi kan puasa. Setelah puasa kita biasanya akan ada apa ya? Lebaran Idul Fitri. Kalau musim lebaran, puasa 10 akhir Ramadan itu biasanya orang pada mudik. Yang dari Balikpapan, orang yang tinggal di Balikpapan tapi asalnya umpama dari Sulawesi, dari Jawa, dari Surabaya, Madura, bla bla bla, macam-macam nih. Apa bahasanya? Mudik, ya. Balik lebaran, mudik, pulang kampung. Orang yang mudik lebaran itu kira-kira senang nggak? Senang kan? Sampai orang yang mudik itu rela-relakan untuk mudik walaupun dalam keadaan susah. Tiket mahal tetap dibeli. Ya enggak? Saya berapa kali mau balik dari Jakarta ke Balikpapan pas Lebaran Idul Fitri, 2 hari 3 hari mau balik dari Jakarta ke Balikpapan, itu harga tiket berapa harganya? Gila-gilaan harganya. Ada yang 7 juta, 8 juta sekali penerbangan. Itu pun gak ada tiketnya. Dicari di internet begitu, Traveloka udah ketemu tiketnya. Harganya ada, tapi pas kita mau beli gak ada. Salah satunya caranya gimana supaya dapat pulang ke Balikpapan? Datang ke bandara. Langsung cari di bandara. Ternyata tiketnya habis, diborong sama siapa? Calo. Sama calo, entah gimana dia mainnya itu. La ilaha illallah. Ada aja. Untuk 1-2 orang ada. Luar biasa itu mahalnya. Tapi yang namanya orang mudik, karena dia cinta dengan kampung halamannya, rindu dengan kampung halamannya, rindu dengan orang tuanya,
berapapun harganya tetap dibeli. Ada orang mudik, rumahnya umpama di Jawa Timur atau dari di Solo atau Jogja, dari Jakarta pakai sepeda motor. Kita lihat tuh, orang pakai sepeda motor. Sepeda motor ini ya Allah digonceng banyak suami istri, anaknya yang agak besar di depan, kemudian yang agak kecil di tengah antara ibu dan bapak, anaknya yang masih bayi digendong lagi, belum lagi barang-barang bertumpuk penuh. Semua rintangan dijalani. Kenapa yuk? Karena rindu dengan kampung halaman, rindu dengan keluarga orang tua. Semuanya merelakan untuk mudik. Dan semua kepayahan, mahalnya ongkos mudik itu terbayar ketika sampai di kampung halamannya. Pertanyaannya, kita ini diciptakan oleh Allah, ya enggak? Ketika kita nanti mati, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Timbul pertanyaan, adakah orang yang rindu ingin kembali kepada Allah? Siapa yang di sini rindu dengan Allah ingin kembali? Rata-rata pada takut semua, jangan katanya. Ketika cerita mati, jangan katanya. Padahal kalau orang mudik, yang saat sebenar-benarnya mudik itu adalah mudik. Ketika kita meninggal dunia, kita akan mudik kepada Allah Ta'ala. Cuman kebanyakan kita takut untuk mudik itu. Takut untuk mudik. Padahal Allah Ta'ala sudah berjanji itu. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Siapa yang dia rindu bertemu denganku, didasari dengan rasa cinta kepadaku, niscaya aku akan masukkan dia ke dalam surgaku. Jadi kita ini mau nggak mau memang pasti mati. Nah, jangan takut mati, karena kita pasti mati. Jangan lari dari mati, karena kemanapun kita lari, kalau memang sudah ajalnya, ya pasti mati juga. Tapi jangan juga cari mati. Bagaimana cari mati? Nantang maut. Orang yang nantang maut itu orang yang bodoh, orang yang hau-hau, orang gila. Ya, jalanan bagus, perusahaan motor, mobil, membuat motor, membuat mobil, semuanya standar SNI. Rating kanan, rating kiri, pakai spion kanan, spion kiri. Tapi ada orang yang bodoh. Perusahaan motor sudah dibikinkan, sudah membuat spion kanan, spion kiri. Dia lepas spionnya. Ya enggak? Mobil sudah standar SNI, dia modif dengan yang aneh-aneh. Pakai helm SNI, dia jalan enggak pakai helm. Ini kan nantang maut ya. Kecepatannya sekian, dia lari, wah, begitu. Ini motor bukan untuk motor jumping, dia jumping, wah, jumping kah istilahnya orang Balikpapan tuh, wah, begitu. Apa ini? Ini namanya cari mati. Orang yang cari mati, orang bodoh namanya. Nah, seperti itu tuh. Menantang maut. Maut tidak perlu ditantang. Toh dia nanti akan datang sendiri.
Jadi kita jangan takut mati, jangan lari dari mati, tapi jangan juga cari mati. Lalu apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah menghadapi mati itu dengan beramal banyak-banyak amal-amal kebaikan di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Orang tuh mudik lebaran, 11 bulan dia berusaha bagaimana ketika nanti mudik sukses dilihat sama orang tua, dilihat sama orang kampung. Kan begitu tuh kalau orang yang mudik. Kalau nggak bawa apa-apa, malu. Malu. Coba tanya saja orang-orang perantau yang di Balikpapan. Mereka tuh kalau mudik, sebelum mudik sudah mempersiapkan uang segepok, 2 gepok, yang 5 ribuan, yang 10 ribuan, 20 ribuan. Untuk apa? Untuk dibagi-bagi. Ya tujuannya macam-macam. Cuman salah satunya tujuannya adalah supaya nih orang tua tahu kami ini, abah mama merantau adalah termasuk orang yang sukses. Sehingga kami bisa berbagi-bagi. Yang pakai mobil mudik, pakai motor mudik, mobilnya baru, motornya baru. Ya sekurang-kurangnya enak dulu. Tapi ada tujuan yang lain. Apa itu? Biar orang Banjar baagak. Tahu baagak? Bisa pamer di kampung. Wah ini saya berhasil nih. Saya berhasil. Apalagi kalau bisa bangun rumah di kampung. Kerjanya di Balikpapan, duitnya bawa ke kampung bangun rumah. Ini menunjukkan adalah sukses dia. Nah begitu tuh. Sama dengan akhirat, ketika kita meninggal dunia, apa yang kita bawa ketika kita nanti mati? Nah, amal yang banyak. Karena siapa yang beramal baik, yang dia kerjakan sangat banyak di dunia ini, itu menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau dia cinta kepada Allah Ta'ala, maka janjinya Allah, adkhaltuhu jannati, aku akan masukkan orang itu ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada kita, sehingga kita insya Allah semuanya berataan masuk dalam surga firdausnya Allah tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.